Hai teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Miss Ani dari fokusielts.com, dan hari ini saya ditemani dengan... Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Miss Eni juga dari fokusielts.com. Jadi kita bahas apa Miss Ani? Jadi hari ini kita akan membahas tentang tips dan trik menulis esai untuk beasiswa LPDP. Ya benar, ya. Tapi meskipun esai yang kami buat dulu itu ada sedikit perbedaan ya dengan esai yang sekarang. Karena saya dan Miss Ani mendapatkan beasiswa itu di tahun 2016 ya Miss Ani ya? Iya, kita dapat beasiswa LPDP-nya di tahun 2016. Jadi benar. Persyaratan administratif dalam hari ini IC mungkin sudah jauh berbeda dari yang sekarang ya. Ya benar-benar. Setelah kami cek tadi di website itu ada sedikit perbedaan. Oke. Kalau kita dulu ada IC apa aja ya, Miss Eni? Kalau nggak salah dulu ada 3 ya. Iya. Itu sukses terbesar dalam hidupku, kemudian kontribusi buat Indonesia, dan Rencana studi. Oke. Dan itu dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah. Oh iya, waktu tahun 2016, entah itu tujuannya ke dalam negeri ataupun ke luar negeri, IC-nya masih memakai bahasa Indonesia. Oke, ya. Kalau sekarang isinya berbeda ya misalnya. Tadi kita cek. Sepertinya sih yang tujuan ke luar negeri isinya memakai bahasa Inggris ya. Oke. Misalnya dulu gimana caranya menulis esai sehingga bisa lolos berkas? Jadi dulu itu menulis esai kan ada 3 ya. Sukses terbesar dalam hidupku, rencana studi, dan satu lagi kontribusiku bagi Indonesia. Jadi waktu itu saya kayaknya mendahulukan yang mudah terlebih dahulu menurut saya. Jadi rencana studi dikerjakan dulu, setelah itu sukses terbesar dalam hidupku, lalu ditutup dengan kontribusi untuk Indonesia. Oke. Apa saja yang ditulis dalam esainya Miss Ani? Bagaimana, Miss? Isi esainya apa saja? Dulu IC kalau rencana studi memang dituliskan tentang rencana mau studi kemana, ambil jurusan apa aja, berapa mata kuliah yang akan diambil per semester, mata kuliah apa saja yang mau diambil, dan waktu itu untuk membantu menuliskan IC rencana studi memakai website panduan website kampus yang menjelaskan nanti kalau Master of TESOL ambilnya ini, semester ini isinya ini, ya benar-benar berapa kira-kira berapa SKS yang akan diambil di semester awal, mata kuliah wajib di semester awal. Kayak itu semua yang dipindahkan ke IC rencana studi. Intinya adalah di rencana study plan itu, kita harus benar-benar tahu kenapa kita mau ke kampus ini, mata kuliah apa yang akan kita pelajari, dan setelah kita kembali, bisa nggak diaplikasikan ilmu yang kita ambil nanti di Indonesia. Nah, itu yang harus diperjelas. Oke. Jadi, sebelum menulis esai rencana studi, harus pelajari website kampusnya, tujuannya apa, lulusan yang dihasilkan itu nanti kualifikasinya seperti apa, skillnya nanti apa, karena itu nanti akan menjadi dasar pada saya kita menjelaskan esai kita, dan pada saya wawancara, saya ngambil ini karena saya akan belajar tentang ini, dan nanti setelah kembali saya akan mengaplikasikan ini, dan itu harus realistis ya. Jadi jangan yang terlalu wow tapi ternyata nggak realistis gitu. Ya karena kalau seingat saya dulu saya nulis essay itu study plan karena kita teaching ya misalnya ya. Iya. Ya. Jadi ya kalau kembali ya saya lebih fokus yang mengaplikasikan ilmu untuk teaching students baik di lembaga formal maupun informal. Kemudian esai yang satunya yang agak abstrak ya. Iya, waktu itu kayak sukses terbesar dalam hidupku ya. Benar. Oke. Kalau saya pribadi isinya seperti curhatan. Sama, saya juga isinya adalah curhatan, memberitahukan kesuksesan dalam hidup. Oke, ya. Jadi di sini
dalam menulis itu tergantung dari persepsi kita ya. Misalnya sukses terbesar dalam hidupku itu kan kayak kita punya persepsi yang berbeda, sukses itu apa sih? Nah, kalau dalam essay saya itu seingat saya adalah sukses terbesar dari hidupku adalah bagaimana saya melihat diri yang sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Oke. Gimana perubahan yang terjadi pada dilihat bagaimana saya berubah ke arah yang lebih baik. Jadi dengan ditempa berbagai permasalahan keluarga dari kampus, ternyata itu malah membuat saya jadi orang yang lebih baik, lebih pede, lebih ya intinya to be a better person. Itu menurut saya udah the best success for me. Jadi tergantung dari bagaimana kita menginterpretasi. Iya, menginterpretasi kata sukses. Benar. Jadi nggak harus dalam bentuk oh I've got a lot of money now, no. So it's something that can make when we see that oh no I'm a much better person compared to me in the past. Yeah, that's a huge success. Ya kan Miss Andi? Kalau Miss Andi gimana? Oh, saya dulu sukses saya bagi jadi dua. Jadi sukses secara akademik dan sukses secara non-akademik. Kalau akademik tentunya berkaitan dengan prestasi-prestasi akademik di bangku sekolah. Tapi kalau non-akademik itu tentang bagaimana saya itu bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa bertumbuh dengan kondisi setiap jenjang pendidikan saya pasti pindah kota, pasti merantau. Jadi kayak menjadi lebih baik. Banyak pengalaman ya, Miss? Iya, jadi kayak SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, SMP-nya di mana. Jadi tentang proses saya bertumbuh. Saya pribadi jadi orang yang dulu waktu sekolah itu introvert banget, benar-benar nggak pede bicara sama orang. I couldn't even look at someone eyes when I was talking to him. Tapi ternyata setelah saya teaching, banyak pengalaman teaching, itu saya jadi sekarang lebih nggak se-introvert dulu lagi, jadi nggak terlalu menutup diri lagi. Jadi pada saat menulis esai, sebelum menulis, kenali dulu diri kita sendiri. Oke, dan kemudian usahakan apa yang kita tulis itu benar-benar jujur tentang diri kita sendiri tanpa menambahkan, tanpa melebih-lebihkan. Ya, karena itu akan ditanyakan kembali pada saat wawancara. Jadi misalnya ternyata apa yang kita tulis dengan apa kita jawab pada saat wawancara berbeda, yaitu sudah menunjukkan kualitas kita. Dan itu bisa membuat kita feel di sesi wawancara. Oh iya ya, menambahkan dari yang sudah dibicarakan Miss Eni sebelumnya, harus sinkron antara essay kita sama wawancara. Jadi saya dulu di essay kan sempat nulis kayak maksudnya pindah-pindah kota gitu untuk sekolah. Terus ada salah satu pertanyaan wawancara saya itu, oh jadi waktu mau ke Aussie kamu merasa akan lebih gampang ya beradaptasi karena sudah sering pindah-pindah. Kayak gitu, ada pertanyaan yang kayak gitu. Ya sama sih dengan pengalaman saya. Karena di essay saya mau cerita tentang keadaan keluarga saya, jadi termasuk tentang kondisi adik saya yang waktu itu sedang sakit kanker. Jadi itu saya juga diberi pertanyaan, gimana kalau misalnya pas di sana ternyata adik kamu kenapa-napa, apa itu nggak mengganggu studi kamu? Apakah kamu akan langsung pulang meskipun apakah kamu langsung pulang misalnya adik kamu tiba-tiba sakit parah kayak gitu. Nah, itu sudah diantisipasi dan kebetulan pada saat itu karena memang saya sudah diskusi dengan keluarga sebelumnya, ya saya jawab aja kalau itu sudah saya pertimbangkan sebagai risiko yang harus saya ambil, dan kalaupun misalnya adik saya kenapa-napa ya tergantung kondisi. Kalau misalnya memungkinkan saya akan pulang, tapi kalau tidak memungkinkan saya nggak akan pulang. Meskipun berat, tapi pada saat kita mendaftar beasiswa LPDP dan ingin mendapatkan beasiswa LPDP, ada sesuatu yang harus kita korbankan dan kita sudah harus siap dengan itu. Apakah ini efektif nih kalau misalnya sebelum membuat essay, kita search dulu di Google kumpulan essay-essay orang-orang, kita baca, lalu kita merangkum dan menjadikan essay kita sendiri. Kira-kira ini efektif nggak?
Terus dulu ya, kita tuh dulu karena kan tidak ada waktu zaman kita dari kayak masih LPDP, sedikit nggak ya ada yang format, iya. nggak ada format yang baku ya. Jadi kalau nggak salah dulu itu saya dengan teman-teman yang lain yang scholarship hunter juga, kita baca banyak tips dari rekan-rekan yang sudah lulus LPDP. Itu kan mereka ada beberapa yang nulis blog ya. Ah ya. Ini seperti ini, cuma kadang nggak ada sampulnya, situ kayaknya susah dulu ya, nggak ada sampul, cuma tips-tips. Kemudian ya udah, ada teman selesai esainya, saya buat kayak gini, ya udah kita udah kayak gitu aja deh. Kalau saya dulu tuh kayak waktu cari di Google, mungkin karena waktu itu kayak penerima beasiswa LPDP belum semasif sekarang, masih sedikit. Jadi yang share di Google itu juga masih sedikit. Dan Benar. dan sampelnya itu kalau yang mereka mau share essay mereka paling cuma 2 atau 3. Terus setelah dibaca, mau nulis punya sendiri jadi kayak overthinking. Wow, mereka kok keren-keren banget ya isinya. Jadi kayak waktu mau nulis itu jadi kadang kalau saya nulis kayak gini bisa nggak ya? Kadang-kadang ada yang kayak gitu, Mbak Eni, kayak gitu nggak? Kalau saya dulu lebih fokus ke baca tipsnya, oh isi essay itu ternyata harus kayak ini aja. Kemudian ada teman selesai, kita lihat, oh iya ya, kayaknya gini aja deh. Tapi dengan, karena kan uniknya dari LPDP karena tidak ada format, jadi kita bebas menentukan apa yang ingin kita tulis sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya, kayak gitu. Jadi ya udah waktu itu, waktu saya menulis esai, ya saya tulis aja sesuai dengan persepsi saya, sejujur-jujurnya tanpa melebih-lebihkan ya. Intinya adalah artinya pada saat misalnya saya ada wawancara dan ditanya berkaitan dengan esai, tidak akan ada jawaban yang saya buat-buat atau berbeda dengan isi esai, karena jujur saya waktu menulis esai dan wawancara itu saya jawab apa adanya aja. Masuk ya ditanya kenapa kamu nggak punya pengalaman organisasi, karena memang saya nggak punya pengalaman organisasi, saya jawab apa adanya aja ya. Apa adanya, nggak ada pengalaman organisasi. Nggak ikut organisasi, nggak punya prestasi apapun ya. Saya dulu tuh setelah membaca kayak contoh-contoh essay, terus kayak wow mereka kok jadi kayak bagus-bagus ya, akhirnya saya menutup semua itu dan memulai tulisan sendiri. Kayaknya lebih Ya, pede benar. aja kalau pakainya sendiri. Kalau kayak harus Ya, membandingkan benar. sama orang lain jadi kayak insecure. Benar, jadi hal terpenting dalam menulis esai adalah apapun jenis esai itu, ya, it's about you. Okay. Karena esai PDP itu semua tentang kita, study plan kita, kemudian rencana studi kita, komitmen kita, ya. Waktu wawancara kan juga kita diwawancara tentang komitmen kembali ke Indonesia, kan kayak gitu. Itu kita pasti ditanya. Misalnya, atau kadang ditanya, terus gimana kalau misalnya ternyata kamu pacaran sama orang sana terus diajak nikah kayak gitu. Nah, sudah siap dengan pertanyaan seperti itu. Karena yang mau dilihat adalah komitmen kita untuk kembali berbakti ke Indonesia. Ada lagi tipsnya, Miss, untuk menuliskan essay? Kalau saya dulu nulis bahasa Indonesia dan saya tahu essay bahasanya kurang baku, jadi saya meminta bantuan teacher karena saya dulu ngajar di mengecek esai saya dari segi penulisan, grammar, dan ya beliau banyak membantu saya. Misalnya, Miss ini kayaknya pengulangan, jadi orang bacanya bosan gitu, gak efektif kalimatnya. Jadi saran saya adalah pada saat kalian menulis dalam Indonesia atau bahasa Inggris, bisa meminta rekan kalian yang lebih ya proofread ya, yang bisa memberi kalian masukan supaya esainya itu lebih efektif, nggak terlalu bertele-tele dan enak dibaca ya. Setelah kalian menyusun esai. Lanjut ke essay yang ketiga, kontribusiku bagi Indonesia. Waktu itu isinya apa aja ya? Saya kontribusi buat Indonesia bagi saya itu ya karena saya teaching ya, jadi saya lebih menulis tentang pengalaman saya teaching yang misalnya berhasil membuat anak-anak yang tadinya nggak bisa debat bahasa Inggris bisa tahu debat bahasa Inggris, bahkan bisa menang, atau yang tadinya nggak pede bahasa Inggris bisa jadi pede. Bagi saya itu udah kontribusi ya buat saya, dan itu aja saya masukkan di esai. Okay.
Ya, jadi yang saya masukkan sesuai dengan pengalaman kerja saya sebagai teacher waktu itu, sebagai teacher bahasa Inggris. Kalau misalnya nih, gimana? Kalau saya sama persis kayak IC sukses terbesar dalam hidup itu kan saya bagi jadi akademis dan non akademis. Jadi kayak waktu kontribusi untuk Indonesia itu juga saya bagi dua. Kayak kontribusi akademik itu apa yang saya udah buat untuk Indonesia, dan kontribusi non akademik. Kalau yang non akademik itu biasanya kayak voluntary work yang saya lakukan waktu zaman sekolah. Tapi kalau yang akademik itu benar-benar yang kayak yang saya lakukan yang berkaitan dengan tujuan sekolah yang benar-benar akademis saya masukkan di situ, dan saya bagi juga sama yang non akademis. Ya, jadi tergantung dari kondisi kita ya. Kalau kita kerja yang mungkin bisa kita kaitkan dengan pekerjaan kita. Kalau misalnya yang volunteer yang kaitkan dengan kegiatan volunteer, yang masih studies sebagai student. Iya. Misalnya waktu Kebetulan kan masih sebagai student. Kebetulan waktu saya melamar LPDP benar-benar fresh grad. Jadi belum ada pengalaman titik. Jadi setelah lulus S1, lulus S1 dapat ijazah langsung lamar LPDP. Jadi yang saya jadikan background kontribusi non akademik ya voluntary work waktu zaman kuliah. Nah, ya saya rasa setiap orang punya kontribusi ya. Oke, ya intinya saat menulis esai tuliskan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, ada. Apakah masih ada tips yang lain untuk menuliskan essay? Saya lihat kayaknya untuk yang baru itu mereka ada essay tentang komitmen kembali ke Indonesia. Apakah Miss Eni ada saran soal ini, komitmen kembali ke Indonesia? Kalau saya merasa begini ya, beasiswa LPDP itu kan pada saat kita mendapatkan beasiswa LPDP itu ada beban moral yang kita tanggung ya, karena kita sekolah di luar negeri atau di dalam itu dengan biaya negara dari pajak warga negara Indonesia kan, bukan dari uang kita sendiri. Dan pada saat kita sebelum berangkat kan kita menandatangani kontrak kan, yang jadi dalam kontrak itu sudah ada komitmen akan kembali ke Indonesia. Jadi saya rasa sebagai orang yang punya integritas ya kita harus mengikuti apa sih kontrak. Kalau memang nggak ingin kembali ke Indonesia ya jangan menandatangani kontrak ya kan. Dan saya yakin orang yang sebelum mendaftar PDP pun pasti sudah tahu dong kalau salah satu saksi harus kembali ke Indo. Nah pada saat kalau ada yang misalnya kasus beliau mendapatkan beasiswa PDP, kemudian menandatangani kontrak, kemudian beliau nggak kembali dengan alasan apapun, yang menurut saya itu integritasnya perlu dipertanyakan, karena artinya dia tidak bisa memenuhi apa yang sudah jadi komitmen dia dari awal. Gitu. Jadi kayak aneh aja sih kalau ada yang pengen cuma dapat beasiswanya tapi nggak mau balik. Padahal dari awal sudah tahu konsekuensinya ya seperti ini. Kalau memang misalnya nggak pengen balik kan bisa mengambil beasiswa Fulbright atau AAS yang tidak terikat harus kembali ke Indonesia. Jadi kalau saran saya kembali ke net dulu aja deh, karena itu pasti akan tercermin di tulisan kita. Dan saya yakin examiner LPDP itu tidak senaif itu untuk pasti mereka they must have a way ya ya mana yang esainya benar-benar mencerminkan mereka akan kembali ke Indonesia atau tidak, seperti itu. Ya karena kita dulu nggak ada esai seperti itu ya. Nggak ada, kita waktu dulu nggak ada, kayak benar-benar cuma kesuksesan terbesar, kontribusi, sama rencana studi. Ya, jadi tapi seandainya saya diminta membuat komitmen seperti itu, esai seperti itu, ya pasti saya akan meyakinkan, saya akan meyakinkan bahwa saya akan kembali ke Indonesia dan setelah kembali saya akan melakukan ini kayak gitu. Karena itu sudah komitmen kita dari awal kan, dan pada saat sebelum kita mendaftar PDP juga sudah tahu dari awal harus kembali ke Indonesia.
Oke. Apakah masih ada tips yang lain yang berkaitan dengan IC, Miss Eni? Saya rasa nggak ada lagi ya, karena isi LPDP itu kan bersifat personal ya. Iya. Bisa isinya berbeda-beda setiap individu. Kayak Miss Ani membagi esainya akademik dan non akademik. Sementara saya ya langsung. Oh, langsung digabung semua. Karena Ada memang AIC selain bersifat personal juga menerjemahkan kata sukses terbesar, kontribusi bagi Indonesia, itu kan tiap orang berbeda. Jadi kembali lagi ya, ke pribadi benar. masing-masing. Mungkin lebih ke ini kali ya, kalau pada saya menulis esai perhatikan strukturnya. Jadi misalnya paragraf pertama kan introduction dulu, kemudian paragraf 2, 3 itu baru isinya, paragraf terakhir itu baru kita menyimpulkan supaya esainya juga terstruktur dan enak dibaca. Dan waktu itu kita kayak rasanya nggak ada personal statement ya? Nggak ada personal statement. Oke, ada lagi tips dari Miss Ani? Saya rasa cukup untuk tips. Oke, ya jadi ya kita bisa selesaikan sesi hari ini, Miss Ani. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah bergabung bersama saya dan Miss Eni dari fokusias.com untuk membahas salah satu berkas administratif untuk pendaftaran beasiswa LPDP, yaitu IC. Terima kasih. Kita bertemu lagi di sesi-sesi yang lainnya. Bye-bye. See you.